Pemain cadangan ini tiba-tiba bermain seperti seorang all-star untuk Denver Nuggets. Tapi ini justru jadi kabar buruk untuk mereka. Namanya adalah Peyton Watson. Pada bulan Januari ini, dia mulai sering jadi pusat perhatian di NBA karena ini. Watson, 2 to shoot, has to force it up. Oh, it goes down. Johnson inside. Denied. Rejected. And then a steal. Now there's only 8 on the shot clock. Watson with 6. Turn, shoot. Got it. 5 to shoot. Watson pulls the trigger long range. Brandon Tyson producing. Watson in the lane. Watson around his man. Gaya bermainnya ini sudah kayak gabungan dari para superstar NBA seperti Kevin Durant, Paul George, dan Kawhi Leonard. Tapi catatan statistiknya yang setelah ini mungkin bakal lebih mengejutkan lagi. Dalam kurun 5-11 Januari 2026, Watson punya rataan 24,5 points, 8 rebounds, 4 assists, 1,3 steal, dan 1,8 blocks per game. Efisiensinya jauh lebih gak masuk akal lagi. 50% akurasi field goal dan 70% akurasi 3 point. Ya, 70% guys. Di sisi offense, dia bisa ngasih performa seperti titisan Steph Curry. Dan di sisi defense, dia juga gak tanggung-tanggung buat ngeblok musuh dengan ganas. Saking hebatnya, Watson bahkan sampai dinobatkan sebagai NBA Player of the Week dalam kurun waktu itu. Tapi mau tahu apa yang lebih hebat lagi? Semua itu Watson lakukan ketika Nuggets sedang kehilangan hampir semua pemain inti mereka, termasuk Nikola Jokic yang harus absen kurang lebih sebulan setelah mengalami cedera pada akhir Desember kemarin. Dan dalam 10 game pertama setelah Jokic absen, Nuggets justru mendapatkan kemenangan kalah positif 7-3. Ini artinya Watson gak cuma berhasil tampil fenomenal tanpa Jokic, tapi juga berhasil memimpin Nuggets menuju kesuksesan yang berarti. Namun bukannya jadi petanda baik, aksi gemilang Peyton Watson ini malah menunjukkan bahwa Nuggets telah membuat keputusan yang salah. Dan mereka kemungkinan besar bakal kehilangan Watson pada musim depan yang semuanya akan dibahas di episode kali ini. Tapi kita semua pasti jarang atau bahkan sama sekali nggak pernah mendengar tentang Peyton Watson kan? Seharusnya memang begitu, kecuali kalian adalah fans fanatik Nuggets. Watson sudah seperti tidak ditakdirkan untuk mendapatkan banyak sorotan. Sebelum berkarir di NBA, Peyton Watson sempat bermain bersama UCLA di NCAA. UCLA memang adalah salah satu kampus basket terbesar di Amerika. Tapi bukan berarti semua pemain di sana punya kesempatan yang sama untuk bersinar. Secara performa, Watson bisa dibilang sebagai pemain yang biasa-biasa aja. Dalam 32 game, ia hanya mencatatkan rataan 3,3 points per game dalam bermain 12,7 menit per game. Watson pun cuma memiliki akurasi field goal 32,2% dan 22,6%. Sangat-sangat buruk. Tapi setidaknya, Watson masih punya kelebihan secara fisik. Dengan tinggi 203 cm dan wingspan 213 cm, dia bisa menjadi pemain wing yang atletis, khususnya di sisi defense. Tapi dia seperti nggak punya apa-apa yang bisa disumbang dari sisi offense. Potensi Watson sebagai prospek NBA akhirnya terlihat mengkhawatirkan. Terlebih di era modern ini di mana para pemain dituntut untuk menguasai banyak hal di lapangan agar bisa bertahan. Tapi ternyata manajemen Nuggets melihat sesuatu yang nggak dilihat banyak orang terhadap Watson. Mereka percaya bahwa Watson memiliki talenta yang mumpuni untuk jadi pemain NBA yang solid. Dan meskipun ia hanya pemain cadangan di UCLA dan statistiknya jauh dari kata memuaskan, mereka tetap memilihnya di urutan ke-30 di NBA Draft 2022. Perjalanan Watson berikutnya tentu tidaklah mudah. Dia dan Nuggets sama-sama tahu kalau talentanya masih benar-benar kasar, sehingga Watson harus melalui proses perkembangan selama bertahun-tahun untuk membuka potensinya. Pada musim pertamanya di NBA, Watson lebih sering jadi cadangan mati. Dia cuma punya rataan 3,3 poin dan 1,6 rebounds per game dalam total 23 pertandingan saja. Watson juga hanya sempat bermain 4 game di playoff dengan waktu bermain kurang dari 5 menit. Bahkan saat itu, ia hanya dimainkan saat Nuggets sudah menang jauh dari musuh-musuhnya. Tapi setidaknya, Watson turut menjadi juara NBA bersama mereka. Dan gak semua pemain bisa mendapatkan penghargaan tertinggi NBA itu pada musim pertamanya. Setelah itu, Watson mulai menunjukkan perkembangan yang konsisten selama 2 musim beruntun sebagai pemain cadangan. 6,7 poin per game pada musim kedua dan 8,1 poin per game pada musim ketiga. Dan perkembangannya pada musim ini nggak cuma sekedar terus meningkat, tapi lebih ke meroket sampai ke level yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sebelum musim 2025-2026 ini dimulai, Watson hanya hebat dalam melakukan hal-hal seperti ini. Down the middle to Chris Paul. Vassell. Watson. Blocked by Watson. Ahead to Watson. Slam dunk. Difficulty of Denver shots tonight. Oh, and Watson Pushing ahead to Williams. Watson with a great play. Tapi pada bulan Januari ini, kita melihat sesuatu yang berbeda darinya.
sesuatu yang jauh melampaui batasnya. 5 Januari 2026, Nuggets yang pada saat itu kehilangan seluruh starting lineup mereka ditambah Jonas Valanciunas dan Tim Hardaway Jr. yang adalah dua pemain cadangan terhebat mereka, berhadapan dengan Philadelphia Sixers yang sepenuhnya sehat. Itu artinya, Watson dan tim B Nuggets harus bertahan dari Tyrese Maxey, Joel Embiid, Paul George, dan Sixers di kandang mereka. Bagaimana Watson meresponnya? Watson, 2 to shoot, has to force it up. Oh, it goes! Work for a good shot here. Late clock again. It's Watson over Embiid for 2. These two have been carrying the offensive load here in the third. Look at this. Spin and score! Watson, sidestep, floater, got it. 24 poin, 7 rebounds, 4 assist, dan 2 blocks untuk Watson. Nuggets berhasil menang secara mengejutkan dari Sixers melalui overtime. Di game ini, kita bisa melihat kepercayaan diri Watson meningkat drastis. Sekarang, Watson semakin berani untuk memanfaatkan ball handlingnya untuk mencari posisi shooting di area mid-range. Sekelas Joel Embiid aja udah berani digocek-gocek. Selain itu, di sini Watson juga sudah terlihat nyaman dan menemukan ritme yang pas untuk meluncurkan 3-poinnya. Dan asal kalian tahu, ternyata performa shooting Watson yang impresif ini hanyalah sedikit cuplikan dari sesuatu yang jauh lebih besar beberapa hari kemudian. Karena saat Watson dan Nuggets bermain di kandang Celtics, ini yang dia lakukan. The Pistons holding down that number 1 seed. There's Watson at Iowa. Watson, the defender flies by. Watson makes a pay. Points and 5 assists. Watson for 3. Good again. Holmes 3 off the heel. Rebound Murray. There's that corner 3 again. Murray going to work. To the corner. Wide open Watson. It's good. Watson berhasil memasukkan 6 dari 7 3-poinnya di game ini. Akurasinya 85,7%. Ini pun merupakan jumlah 3-point masuk terbanyaknya sepanjang karirnya sampai saat ini. Memang sih posisi Watson sering terbuka lebar dalam momen-momen itu, tapi perlu diingat lagi kalau ini adalah orang yang sama yang saat kuliah cuma punya akurasi 3-point 22%. Watson telah mengubah kelemahan terbesarnya jadi salah satu senjata andalan untuk mengalahkan tim-tim lain. Dia pun sudah 3 kali mencetak setidaknya 30 poin pada musim ini, termasuk di game melawan Celtics tadi. Nah, sekarang kita bisa mulai membahas kenapa semua ini justru memberikan masalah baru bagi Nuggets. Sebelum musim ini dimulai, Nuggets harus memilih antara Christian Braun atau Peyton Watson untuk perpanjangan kontrak. Mereka pun akhirnya memilih Braun dan memberinya perpanjangan selama 5 tahun sebesar 125 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Saat itu, keputusan ini memang yang paling masuk akal. Sejak musim pertama mereka, Braun selalu mengungguli Watson dalam memberikan performa yang produktif secara konsisten. Bahkan perkembangan Braun musim lalu juga lebih menjanjikan dengan rata 15,2 points, 5,2 rebounds, dan 2,6 assist per game. Karena itu, mau nggak mau Nuggets cuma bisa memberikan perpanjangan kontrak dengan nominal yang lebih kecil kepada Watson. Tapi akhirnya mereka gagal menemukan kesepakatan. Watson akan menjadi free agent pada musim depan, dan sedikit yang mereka tahu, ternyata dia bakal menjalani masa-masa terbaiknya di NBA musim ini. Bahkan sampai ke titik yang nggak pernah Braun sentuh sama sekali. Sedangkan performa Braun sejauh ini terlihat menurun, ditambah dengan cedera ankle-nya yang parah yang membuatnya lebih banyak absen. Performa Watson yang meningkat drastis secara konsisten pada Januari ini berhasil membuat daya tariknya semakin tinggi juga di mata tim-tim NBA lain. Dan sepertinya Watson sudah tahu kalau semua ini akan terjadi. Karena pada November kemarin, dia memulai kerjasama dengan Rich Paul dan Clutch Sports, agen yang sama dengan LeBron James. Sudah jelas bahwa Watson akan meminta kontrak yang lebih besar, dan ini bakal menjadi tantangan terbesar Nuggets karena mereka nggak punya ruang gaji yang optimal untuk itu. Mereka bisa aja memberikan apa yang Watson mau, tapi itu akan membuat mereka terkena pajak yang luar biasa besar yang bakal mempersulit finansial mereka. Untungnya musim depan Watson statusnya adalah restricted free agent. Yang artinya Nuggets bisa lebih fleksibel untuk menyaingi tawaran dari tim lain dan mempertahankan Watson. Tapi jika Nuggets nggak bisa memberikan tawaran yang lebih memuaskan, maka kemungkinan besar Watson akan pergi meninggalkan mereka. Bagaimanapun, di usianya yang masih 23 tahun ini, Watson berhasil membuktikan kalau dia bisa menjadi pemain all-around sekelas All-Star di tim yang tergolong hebat. Satu hal yang pasti adalah ketika semua pemain inti Nuggets sudah kembali, mereka bakal jadi lebih mengerikan lagi sebagai salah satu tim kandidat kuat juara NBA. Itulah episode kali ini. Special New Year deal satu style cuma 100 ribuan. Udah free design dan 4 hari jadi. Gas, langsung aja check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I see you in the next video.